Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik teman-teman, nabda darsana bi qiraatil basmalah. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kesehatan, dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang mungkin sedikit sakit, flu atau badannya kurang enakan, semoga Bapak doakan semoga teman-teman lekas sembuh, lekas bisa beraktivitas seperti biasa lagi, belajar, beribadah, membantu orang tua dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga dengan kegiatan itu semua kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, bagaimana? Masih ingat dengan slogan bahasa Arab kita? Yuk, Bapak bacakan, teman-teman jawab ya. Maza darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Oke teman-teman, tabarakallah. Semoga kita selalu semangat dalam belajar bahasa Arab ya. Sebagaimana yang Bapak sampaikan, bahasa Arab adalah bahasanya ahli surga. Yuk teman-teman, kita pelajari bahasa Arab. Semoga dengan itu semua kita mulai berusaha untuk menjadi ahli surga, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ghurfatul julus wal mudzakarah, ruang belajar, ruang tamu dan ruang belajar. Teman-teman silakan dibuka bukunya halaman 3. Oke. Silakan ambil bukunya teman-teman. Silakan dibuka halaman 3. Nah, di sini di halaman 3 sudah ada al-mufradat, kosakata. Nah, karena teman-teman sudah kelas 5, Bapak harapkan, Bapak percaya teman-teman sudah bisa membaca bahasa Arab ya. Maka teman-teman silahkan dibaca sendiri dan diusahakan untuk hafal ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ada beberapa kata yang dipisahkan dengan tanda strip. Ada satu kata tidak ada tamarbutoh, yang satu ada tamarbutoh. Berarti teman-teman kita ingat lagi, kalau ada kata-kata atau kata di sini yang ada tamarbutohnya, berarti dia menunjukkan muannas atau perempuan. Dan jika tidak ada tamarbutoh, maka dia menunjukkan laki-laki, oke, atau muzakkar. Ya, baik ya. Oke teman-teman, silakan sekarang teman-teman sebelum kita membaca teks yang ada di halaman 5, teman-teman silakan dibuka dulu halaman 6. Halaman 6 ya. Silakan dibuka dulu halaman 6. Hari ini kita akan belajar tentang kata sifat ya. Sebelum kita masuk ke teks, Bapak akan menjelaskan dulu kata sifat. Dengan begitu insya Allah teman-teman bisa mengerti tentang kata sifat teks nanti ya. Oke. Kata sifat itu adalah kata yang menunjukkan sifat suatu benda. Misalkan buku itu baru, maka baru itu menunjukkan sifat dari buku, bahwasanya buku itu baru. Atau sekolah itu bagus, maka bagus adalah sifat. Dalam bahasa Arab, kata bagus itu digolongkan dengan kata sifat. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih menunjukkan sifat dari suatu benda. Sifat apa saja sifat? Bisa. Kalau dalam bahasa Arab, sifat itu banyak. Ada kecil, besar, baru, lama, apalagi panjang, pendek, apalagi teman-teman, dan seterusnya, dan sifat-sifat lainnya ya. Kalau ke orang misalkan ganteng, cantik, dan seterusnya ya. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata sifat. Bagaimana sih kita menunjukkan kata sifat? Ada rumusnya teman-teman. Yang pertama, kita gunakan namanya isim isyarah. Isim isyarah itu apa sih? Kata tunjuk. Nah, mungkin teman-teman di kelas 4 sudah pernah belajar haza, hazihi, zalika, tilka. Nah, kita gunakan, kita samakan ya. Kita gunakan tangan kanan untuk laki-laki, tangan kiri untuk perempuan. Ulangi lagi. Tangan kanan untuk laki-laki, kalau tangan kiri untuk perempuan. Nah, dekat
jauh. Dekat, jauh. Haza, zalika. Hazihi, tilka. Kita ulangi. Haza, zalika, hazihi, tilka. Oke? Siap. Nah, itu rumus pertama. Kita menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk. Haza, zalika, hazihi, tilka. Kemudian kita masukkan kata bendanya, ismun. Bendanya misalkan apa? Meja boleh, buku boleh, misalkan, atau kelas boleh, itu barang ya. Kursi boleh, misalkan haza kitabun, haza zalika maktabun. Nah, atau hazihi kurrosatun, tilka saburatun. Nah, sudah ya. Berarti sudah isim isyarah sudah kita masukkan. Apalagi kata bendanya sudah kita masukkan. Maka yang ketiga baru kita masukkan kata sifatnya, teman-teman. Kata apa? Kata sifatnya. Di sini banyak ya sifatnya. Perhatikan. Nah, dari sini kabiratun, shaghiratun, wasi'un, dhayyikun, dan seterusnya itu kata sifat. Contohnya, buku ini besar, maka haza kitabun kabirun. Nah, tidak ada yang tamar butoh ya. Kenapa tidak ada tamar butoh? Karena dia apa? Karena dia muzakkar, maka tidak ada tamar butoh. Misalkan apa? Kelas itu luas. Nah, zalikal faslu atau zalika faslun, luas apa luas? Wasi'un. Nah, zalika faslun wasi'un. Ruangan ini sempit. Nah, ruangan apa ruangan? Kita lihat ruangan ghurfatun. Maka hazihi ghurfatun sempit apa sempit? Dhayyikatun. Hazihi ghurfatun dhayyikatun. Apa lagi? Yang ada tamar butohnya. Contohnya misalkan apa ya? Nah, misalkan buku tulis, kurrasatun, buku tulis itu banyak. Maka tilka kurrasatun kathiratun. Atau contoh yang lain, misalkan kursi ini banyak. Haza kursiyun kathirun. Nah, begitu ya. Jadi formulanya, rumusnya ada isim isyarah kata tunjuk haza hazihi zalika tilka, haza hazihi zalika tilka kata tunjuk ya. Haza hazihi dekat, zalika tilka jauh. Yang kedua kata bendanya. Benda apa saja? Bisa buku, meja, kursi, papan tulis, jam, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sifatnya ya, bisa rapi, tinggi, rendah. Contoh, meja itu rendah, maka kita gunakan rendah ada di kosakata tadi. Zalika maktabun munkhafidun. Nah, atau rak ini rapi. Hazar rafu murattabun. Gimana teman-teman formulanya? Yang pertama isim isyarah kata tunjuk, yang kedua kata bendanya, yang ketiga baru kata sifatnya. Harus berurutan, tidak boleh sifat dulu, tidak boleh kata tunjuk terakhir, harus kata tunjuk, kata benda, kata sifat. Oke? Insyaallah ya, dipahami ya, mudah insyaallah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman silakan dibuka buku halaman 5. Ayo Bapak bacakan. Teman-teman perhatikan, kalau ada kata-kata yang perlu dicatat artinya silakan dicatat. Oke? Al-istima'u mendengar. Saya pro ustadzukal qissatat taliyah isma' qira'atan jayyidan wa fahhim maknaha. Gurumu akan membacakan cerita berikut ini. Dengarkan dengan baik dan pahamilah artinya. Haza baiti, ini rumahku. Hazal baitu kabirun, rumah ini besar. Fi hadzal baiti ghurfatul julusi,
di rumah ini ada ruang tamu. Hazihil ghurfatu wasi'atun wa nazifatun. Ruangan ini luas dan bersih. Fi hadhil ghurfati karasiyyu wa mindadatun munkhafidatun. Di ruangan ini karasiyyu, ada banyak kursi, wa mindadatun, dan meja, munkhafidatun, yang rendah, meja yang rendah. Alal jidari suratun wa sa'atun. Pada dinding ada foto dan jam. Fi ghurfatil julusi syakhsun wa huwa dhaifun. Di dalam ruang tamu ada seseorang dan dia adalah tamu. Ismuhu As-Sayyidu Ahmad. Namanya Bapak Ahmad. Huwa sahibu abi. Dia sahabat ayahku. Sahibu, sahabat. As-Sayyidu Ahmad ustazun. Bapak Ahmad seorang guru. Wa kadzalika abi, dan begitu juga ayahku. Ayahku juga seorang guru. Kita lanjut ya. Fi baiti ghurfatul mudzakarati. Di rumahku ada ruang belajar. Tilkal ghurfatu dayyiqatun wa murattabatun. Ruangan itu sempit dan rapi. Fiha adawatun. Di dalamnya ada alat-alat. Minha, diantaranya raffun, rak, wa khizanatun, dan lemari, wa mindadatun, dan meja, wa kursiyun, dan kursi. Ada raffi kutubun murattabatun. Di atas rak ada buku-buku yang rapi. Wa 'alal mindadati misbahun, dan di atas meja ada lampu. Ana udzakirud durusa, saya mengingat pelajaran. Uzakiru itu mengingat atau mengulangi pelajaran. Wa a'malul wajibal manzili fiha, dan mengerjakan, wa a'malu, dan saya mengerjakan al wajibal manzili, pekerjaan rumah atau PR, fiha, di atasnya. Al tilka khizanatun, itu lemari. Al khizanatu murtafi'atun, lemari itu tinggi. Fiha al malabisu, di dalamnya ada baju-baju. Nah, sekian ya teman-teman, pendek insyaallah bisa dimengerti ya. Gimana tata cara kita menggunakan kata sifat? Yang pertama isim isyarah, haza, hazihi, zalika, tilka. Yang kedua kata bendanya boleh ditambahkan dengan alif lam atau boleh juga tidak. Yang ketiga baru kata sifatnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman untuk tugasnya teman-teman kerjakan yang latihan 1. Ya, apa perintahnya? Tulislah mufradat di tempat yang kosong sesuai dengan terjemahannya. Tulislah mufradat di tempat yang kosong sesuai dengan terjemahannya. Kemudian tugas yang worksheet, tugas pertama itu mengisi dengan kata sifat yang sesuai dengan bendanya ya. Mengisi kata sifat sesuai dengan bendanya. Ingat, muzakkar harus berteman dengan muzakkar, muannas harus berteman dengan muannas. Dan tugas nomor 2 itu menjawab teka-teki. Mudah insyaallah ya. Kalau teman-teman tidak ada yang paham atau kurang mengerti, silakan ditanyakan ke Pak Ilham via Google Classroom atau via chat WA pribadi. Ya, bisa dipahami ya insyaallah. Oke teman-teman, karena teman-teman sudah kelas 5, nah Bapak harapkan teman-teman sudah bisa mandiri ya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan kita semua bertanggung jawab atas kegiatan kita masing-masing. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak harapkan tidak ada lagi yang mengerjakannya dengan bantuan orang tua atau bantuan Google. Jangan ya, kerjakan sendiri. Kalaupun tidak mengerti, bisa tanya ke Pak Ilham. Insya Allah Bapak Ilham bantu menjelaskan kepada teman-teman. Siap ya? Oke teman-teman, baik, kita sudahi pelajaran kita untuk hari ini. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Kita tutup pelajaran kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.